Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di pembahasan soal KSM tahun 2015. Pada part 2 ini, Ibu akan membahas materi dari mulai nomor 11 sampai dengan 15. Jadi simak dengan baik video berikut ini. Nomor 11. Dari berbagai pesawat sederhana di bawah ini, manakah yang memerlukan gaya paling besar untuk mengangkat beban yang sama 50 kg? Perlu kalian ketahui, di sini ada 4 pesawat sederhana. Untuk pesawat sederhana 1 itu adalah tuas atau pengungkit, pesawat sederhana 2 adalah katrol tetap, pesawat sederhana 3 katrol bebas atau katrol bergerak, sedangkan pesawat sederhana 4 yaitu bidang miring. Untuk mengetahui mana gaya yang paling besar, berarti kita harus menghitung semua dari pesawat sederhana ini. Kita hitung dari mulai yang pertama. Sebelumnya di soal dijelaskan bahwa bebannya itu memiliki massa 50 kg. Sedangkan untuk mengetahui gaya atau F, kita harus mencari W. Nah, cara mencari W ini yaitu dengan mengalihkan massa dengan gravitasi. Maka W-nya adalah W sama dengan M dikali G. M-nya itu massa, yaitu 50 kg. Gravitasinya, gravitasi bumi, 10 meter per second kuadrat atau 10 meter per detik kuadrat. 50 dikali 10 yaitu 500. Maka W-nya adalah 500 N atau 500 Newton. Baru kita masuk ke soal atau pesawat sederhana yang pertama kita hitung. Untuk pesawat yang sederhana pertama, di sana ada, jadi Ibu jelaskan dulu ya, ada yang namanya lengan kuasa, kemudian titik tumpu, dan juga lengan beban. Lengan beban itu dihitungnya dari mulai yang ada kotak sampai ke titik tumpu. Titik tumpu itu yang bentuknya seperti segitiga. Nah, itu yang 60 cm adalah lengan beban. Sedangkan lengan kuasa bagian yang 30 cm. Kita masukkan ke dalam rumusnya. F dikali lengan kuasa sama dengan W dikali lengan beban. F dikali 30 cm sama dengan, tadi W-nya 500 ya, 500 dikali dengan 60 cm. Maka F sama dengan 500 dikali 60 per 30. Jadi 30 yang tadi di sebelah kiri pindah ke bawah. Kemudian di sini kita bisa sederhanakan atau untuk mempermudah nanti penghitungan, yang 60-nya kita bagi dengan 30 yaitu 2. Maka 500 dikali 2 sama dengan 1000. Selanjutnya kita hitung katrol tetap. Untuk katrol tetap, F sama dengan W. Jadi gaya itu sama dengan usahanya. Maka jika W-nya itu 500 Newton, maka F-nya juga sama 500 Newton. Untuk katrol bebas, W sama dengan 2F. Maka F sama dengan W dibagi 2. Tadi W-nya 500, kemudian dibagi dengan 2, maka F-nya atau gayanya adalah 250 Newton. Selanjutnya kita menghitung pesawat sederhana yang keempat yaitu bidang miring. Jadi rumus mencari gaya dari bidang miring ini yaitu F sama dengan H per S dikali W. H-nya yaitu tinggi bidang miringnya, S-nya panjang lintasan bidang miring, dan W-nya itu adalah usahanya. Karena di sini tidak diketahui berapa panjang lintasan dan tinggi bidang miringnya, maka ini kita hilangkan. Hasil akhirnya F sama dengan W. Tadi W-nya itu 500 Newton, maka F-nya juga 500 Newton.
Maka dapat kita simpulkan yang memerlukan gaya paling besar untuk mengangkat beban yang sama 50 kg yaitu pesawat sederhana yang pertama, tuas atau pengungkit. Nomor 12, Siti setiap hari berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Siti berangkat dari rumah pukul 6.15 dan tiba di sekolah pukul 6.25. Kecepatan Siti mengayuh sepeda adalah 3 meter per detik. Pada suatu hari, sepeda Siti dipakai ibunya untuk berbelanja ke pasar, sehingga Siti berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Jika kecepatan Siti berjalan kaki adalah 1 meter per detik, pukul berapa Siti harus berangkat agar tiba di sekolah tetap pukul 6.25? Dari soal ini, maka kita menggunakan rumus seperti ini. Untuk soal yang tadi sudah dibacakan, kita harus menghitung 2 kali. Untuk yang pertama, diketahui Siti berangkat dari rumah pukul 6.15 dan tiba 6.25, maka dia melakukan perjalanan selama 10 menit. Waktunya 10 menit. Dan kecepatannya adalah 3 meter per detik. Jika dimasukkan ke dalam rumus, Ibu jelaskan terlebih dahulu, J adalah jarak, K adalah kecepatan, dan W adalah waktu. Maka kita harus mencari jaraknya terlebih dahulu. Jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatan yang pertama 3 meter per detik. Kemudian dikali dengan waktu. Nah, waktunya itu adalah 10 menit. Karena di kecepatannya menggunakan detik, maka 10 menit ini kita ubah menjadi detik. Dalam 1 menit berisi 60 detik. Maka 10 menit dikali 60 adalah 600. Nah, 600 ini kita kalikan dengan kecepatan yang tadi. 3 dikali 600 sama dengan 1800 meter. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya. Ditanyakan jika Siti berjalan kaki dengan kecepatan 1 meter per detik, pukul berapa dia harus berangkat agar tetap di sekolah pada pukul 6.25. Nah, berarti ini mencari waktu. Jadi dia itu harus berangkat dari jam berapa nih supaya tiba pada pukul 6.25. Maka mencari waktu yaitu jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya tadi kita sudah hitung 1800 meter. Kecepatannya 1 meter per detik. 1800 dibagi dengan 1 adalah 1800. Nah, waktunya ini Siti membutuhkan 1800 detik. Untuk mempermudah kita menghitungnya, maka detik ini kita ubah menjadi menit. 1800 dibagi dengan 60 sama dengan 30 menit. Baru setelah itu kita hitung 625 dikurang dengan 30 menit, hasilnya adalah pukul 5 lewat 55 menit. Maka jawaban yang benar, jawaban yang D. Nomor 13, Ahmad mempunyai 2 buah benda A dan B yang tidak diketahui volume dan masanya. Kemudian Ahmad mencelupkan kedua benda tersebut ke dalam 2 gelas ukur yang diisi air sama banyak, dan hasilnya setelah kedua benda itu dimasukkan ke dalam air, kenaikan airnya sama. Kamu bisa lihat ya pada gambar, setelah dimasukkan ke dalam air, airnya sama tingginya, tetapi benda A mengapung sedangkan benda B tenggelam. Kesimpulan apakah yang dapat diambil Ahmad dari percobaan tersebut? Kita lihat satu persatu pilihannya. Benda A dan benda B memiliki volume yang sama. Ini salah. Massa jenis benda A dan B sama. Ini juga salah. Massa benda A dan B sama.
Ini juga salah. Karena jika sama, seharusnya benda A dan B sama-sama mengapung atau sama-sama tenggelam. Volume benda B lebih besar dibanding benda A. Ini juga salah ya, karena volume ini tidak mempengaruhi apakah benda tersebut bisa mengapung atau tenggelam di dalam air. Kemudian yang E, massa benda A tidak mungkin lebih berat daripada benda B. Nah, ini jawaban yang benar. Mengapa? Karena kamu dapat lihat A benda yang mengapung sedangkan B benda yang tenggelam. Jadi tidak mungkin si A ini lebih berat. Karena jika A lebih berat dari B, maka seharusnya A tenggelam. Karena A tidak lebih berat, maka A mengapung, dan B yang lebih berat, B tenggelam di dalam air. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Nomor 14, Yahya menyusun 3 buah lampu. Lampu A, lampu B, dan lampu C pada sebuah rangkaian listrik. Ketika rangkaian tersebut dihubungkan dengan baterai, ketiga lampu menyala. Kemudian, Yahya mencoba mengamati ketika salah satu lampu dilepas dari rangkaian dan didapatkan hasilnya seperti berikut. Jika bola lampu A dilepas, lampu B dan C tetap menyala. Jika lampu B dilepas, lampu A dan C padam. Jika lampu C dilepas, lampu A dan B tetap menyala. Oke, kita bahas satu persatu di pilihannya. Kita cek terlebih dahulu untuk bagian atau opsi yang A. Jika lampu A dilepas, B dan C tetap menyala. Ini bisa. Jika lampu B yang dilepas, maka A dan C tetap menyala. Nah, ini berarti dia tidak sesuai dengan hasil pengamatannya. A jawaban yang salah. Kita lihat yang B. Jika lampu A dilepas, nah untuk yang B, jika lampu A yang dilepas, maka semuanya akan ikut padam. Tidak sesuai dengan hasil pengamatan. Ini juga jawaban yang salah. Untuk yang C, jika lampu A dilepas, maka B ikut padam, C menyala. Tidak sesuai dengan hasil pengamatan. Untuk yang D, jika A dilepas, B dan C tetap menyala, bisa. Kemudian jika lampu B dilepas, A dan C padam. Ini juga benar. Jika lampu C yang dilepas, A dan B tetap menyala. Ini juga benar. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Kita cek satu lagi ya. Untuk opsi E, jika lampu A dilepas, maka C padam dan juga B menyala. Tidak sesuai dengan hasil pengamatan. Nomor 15, pada tanggal 8 Oktober 2014, Hashim melihat gerhana bulan di antara tanggal-tanggal di bawah ini. Manakah yang merupakan tanggal terjadi bulan purnama? Oke, cara menghitungnya yaitu kita tambahkan dengan 30 hari ataupun 29 hari. Mengapa seperti itu? Karena pada penghitungan 1 bulan penuh hanya ada 30 atau 29 hari. Kita cek dulu ya. 8 Oktober ditambah dengan 30 hari yaitu 7 November. Karena di sini tidak ada pilihan 7 November, kita tambahkan dengan 29 hari. 7 ditambah dengan 29 hari, yaitu 6 Desember. Nah, ini ada jawabannya. Kita cek lagi, jika ditambah dulu dengan 29, kemudian 30. 8 Oktober ditambah dengan 29 hari, yaitu 6 November, dan kita tambah dengan 30 hari, yaitu 6 Desember. Hasilnya sama ya, maka jawaban yang benar adalah D, 6 Desember 2014. Pembahasan soalnya dicukupkan sampai di sini.
Untuk nomor selanjutnya akan dibahas di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.